bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Hari ini, saya, Suster Maria Joyce PRR dari Komunitas Kalikasa Lembata Flores akan menghantar atau memimpin Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian untuk berdoa bersama. Dan Suster Maria Dominik PRR dari Komunitas PRR Magnificat Yogyakarta akan membawa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33, dan Suster Dominik akan menghantar kita dalam permenungan akan sabda Tuhan ini dengan tema perkara Allah dan perkara manusia. Marilah kita siapkan hati, kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah atas segala cinta dan kasih setia-Mu bagi kami umat-Mu. Kami mohon Bapa, mampukanlah kami dengan kuat kuasa-Mu dalam menghadapi setiap perkara yang sudah Engkau rancangkan untuk kami. Yakinkanlah kami bahwa hanya perkara yang Engkau kehendakilah yang mendatangkan keselamatan untuk kami. Semua doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai ayat 33. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias."
Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Perkara Allah dan perkara manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang kita lalui, yang kita jalani, yang kita lewati, yang kita alami, dan yang kita hadapi di setiap harinya, kadang datang menawarkan 2 perkara, yakni yang pertama perkara Allah dan yang kedua perkara manusia. 2 hal ini terkadang bersaing dan bertanding dalam setiap lika-liku hidup kita. Sebagai manusia yang mengembara, kita terkadang salah memilih untuk menjalaninya. Terkadang kita lebih banyak memilih menjalankan perkara duniawi daripada menjalankan perkara yang datang dari Allah. Dalam Injil yang baru saja kita dengar ini, yang pertama tadi berkisah tentang pengakuan Petrus tentang Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan pada perikop yang kedua berkisah tentang pemberitaan pertama tentang penderitaan dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Tentu Yesus menawarkan syarat yang bukan gampang dan mudah, syarat yang bukan nikmat, syarat yang bukan membahagiakan, syarat yang menyakitkan, yakni penderitaan. Saya sungguh yakin bahwa setiap kita yang beriman Katolik tentu sungguh memahami dan mengetahui bagaimana syarat mengikuti Yesus. Syarat mengikuti Yesus dan mau menjadi pengikut Yesus haruslah siap menderita, memikul salib, mengalami kesulitan, mengalami tantangan yang sangat berat dan hebat dalam hidupnya. Terkadang reaksi yang kita tunjukkan, reaksi yang kita berikan, tidak lain dan tidak bukan seperti apa yang ditunjukkan oleh Petrus tadi. Ia menarik Yesus dan mengatakan bahwa hendaknya hal itu tidak terjadi padamu. Tetapi apa kata Yesus? "Enyalah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan perkara yang dipikirkan oleh manusia, bukan perkara yang dipikirkan oleh Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Allah, apa yang direncanakan oleh Allah untuk kita, memang harus melalui jalan penderitaan, harus melalui jalan yang berliku-liku, harus melalui tantangan yang luar biasa hebatnya. Bahkan terkadang kita berpikir bahwa kita tidak sanggup dan tidak mampu melalui ataupun menghadapinya.
Tetapi di balik perkara yang Allah berikan, Allah telah menyediakan sesuatu yang sungguh luar biasa, sesuatu yang mendatangkan keselamatan, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, seperti yang dialami oleh putra tunggalnya sendiri. Di balik penderitaan, di balik kesengsaraan dari taman Getsemani hingga ke puncak Golgota, akhirnya mendatangkan hari Paskah yang cerah, penebusan dosa bagi kita umat manusia. Itu adalah kebahagiaan dan keselamatan sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah untuk kita. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk jangan tanggung-tanggung, jangan takut dan jangan cemas untuk menjalankan perkara yang sudah Tuhan gariskan untuk kita dalam buku kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidup mereka. Ya Allah, mampukanlah mereka untuk tetap setia dan teguh dalam iman akan Dikau sebagai satu-satunya sumber harapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang sedang sakit. Ya Allah, sertailah sesama kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kuatkanlah mereka dan berikanlah mereka pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi mereka yang sedang mencari-cari pekerjaan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar bagi sesama kami yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan ataupun membuka usaha. Semoga Engkau melancarkan segalanya agar mereka pun dapat memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa dan harapan-harapan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan juga kehadiran dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di permenungan-permenungan pada hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan